Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. beribadah di tempat ini maupun secara onsite dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita satukan hati dan pikiran kita, tidak terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kita sudah masuk pada hari ini di awal tahun 2025, berkat semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita sudah melalui tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan. Begitu pula di tahun 2025 kita disertai Tuhan lebih dan lebih lagi, baik di dalam pelayanan, di dalam keluarga, usaha, rumah tangga. Kita diberkati. Kami mau lebih lagi melekat kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu. Untuk itu mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah Engkau jaga, lindungi, sudah Engkau sertai sepanjang tahun 2024. Dan saat ini kami ada di awal tahun 2025. Kami percaya Tuhan sendiri yang terus akan menjaga, melindungi setiap kami, memberkati setiap kami, baik dalam kesehatan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Berkati pada sore hari ini ibadah di awal tahun 2025, di mana kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, akan perjamuan kudus disertai dengan pengurapan. Biarlah Engkau terus menuntun kami di dalam jalan-jalan kami, dan kami akan mulai ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tak lupa saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara tulis kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan dari awal, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Saudara Bapak Ibu untuk kami berdiri. Lebih luas dari samudra,
karya-Mu Tuhan. Setiap kehidupan yang Kau sertai untuk setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Terus mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selalu baik untuk kami. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
bagiku dan Dia juga bangkit bagi kita semua. Dialah Tuhan Allah penyelamat kita. Amin. He is so good to you. He is so good to me. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Masa mau dikabarkan hidupku di bumi
diberkati. Yes. Kita semua diberkati. Amin. 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 Haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin, karena Amin. begitu besar kasih setianya yang selalu dinyatakan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Setiamu, kau nyatakan
jadi buah jari bukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya jadi buah jari
hidup itu. Kami boleh memasuki tahun 2020. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Itu anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, kebaikan-Mu. Bahkan Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Berapa banyak kami yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat live streaming. Tuhan, aku percaya lewat YouTube. Tuhan, Kau memberkati kami. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Sampaikan pesan-pesan-Mu atas kami. Karena kami mau memasuki 2025 sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami sadar hidup kami perlu Tuhan Yesus. Anak-anak kami perlu Tuhan Yesus. Keluarga kami perlu Tuhan Yesus. Bisnis, usaha, pekerjaan kami juga perlu Tuhan Yesus. Studi kami juga kami memerlukan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami merindukan Engkau selalu ada bersama kami, menyertai kami memasuki 2025. Kami terus berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kuduskan, tahirkan hamba-Mu Tuhan. Sebelum hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan basuh setiap kami, ampuni dengan kuasa dari Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu. Biar kuasa Tuhan Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Kami dikuatkan, kami boleh dibangun roh kami boleh mengalami janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Tengok kiri kanan, katakan selamat memasuki tahun 2025. Amin. Saya beri judul tahun 2025, tahun berkat, tahun kemenangan buat saudara dan saya di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Ya, saya percaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Kita siapkan hati kita. Saya beri judul tahun kemenangan, tahun berkat. Dunia boleh mengatakan apapun, tapi di tempat ini kita selalu bersyukur karena sampai hari ini saudara kita boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dipelihara, disertai oleh Tuhan Yesus ya. Kita baca yuk Filipi 1 ayat 6. Ini yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Filipi 1 ayat 6. Kita baca 2-3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Harus punya keyakinan, iman yang betul-betul mantap ya saudara. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, antara kita semua di tempat ini, di antara jemaat umat Tuhan di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Bahkan firman Tuhan katakan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Saudara, kita bersyukur kita dapat mengakhiri 2024. Kita di dalam perjalanan 2024 ya, kita boleh mengalami perjalanan yang baik. Ada amin saudara? Yes. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup saudara. Dan saya yang percaya katakan amin Tuhan. Amin. Dan saya sangat percaya untuk memasuki tahun 2025 pun ya, puji nama Tuhan saudara, kita boleh memulai. Katakan bersama saya mau memulai tahun 2025 dengan baik bersama Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Itulah kerinduan harapan kita. Itu yang Tuhan rindukan. Memulai, mengawali, memasuki tahun 2025 di bulan Januari ini, kita mengawalinya dengan baik, dengan penuh ucapan syukur. Yang pertama, tetap mengucap syukur. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Filipi 1 ayat 21. Nanti saya mau Filipi 1 ayat 21-nya. Kita baca sama-sama ya, supaya firman ini itu merema dalam
hati kehidupan. Ini tuntunan buat tahun 2025. Ya, baca yuk. 23. Karena bagiku hidup adalah, betul saudara? Bagi saudara dan saya, kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara kekasih, awali perjalanan hidup ini ya dengan semakin intim dekat dengan Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Puji nama Tuhan. Mari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, awali perjalanan hidup dengan dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. 2025 kita mau satu komitmen dalam hidup. Saya mau intim dekat dengan Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saya mau melekat. Katakan bersama saya mau melekat. Yang kedua, saya mau menempel. Yang ketiga, saya mau menyatu dengan Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau hidup adalah Kristus, kita harus menempel, menyatu, melekat, dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pokok. Saudara dan saya di tempat ini, kita adalah carang-carang. Kita harus terus menempel, melekat dekat dengan Tuhan. Ada amin saudara? Hari ini yang pertama, pesan Tuhan tadi yang pertama, tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Di tahun 2025, Tuhan katakan pesan buat saudara dan saya, terus menjaga keintiman. Ada amin? Terus menjaga keintiman dekat dengan Tuhan. Terus terhubung dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kita mau terhubung dengan Tuhan Yesus. Terus berjaga-jaga, terus berdoa, terus waspada. Ini yang Tuhan katakan. Kenapa kita harus waspada? Karena Tuhan mau apapun yang akan terjadi di 2025, saudara dan saya di tempatnya Tuhan sudah ingatkan, supaya saudara dan saya tetap berdiri kokoh. Makanya perlu waspada nggak? Harus waspada. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus punya kekuatan yang dari Tuhan. Untuk menghadapi ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika kita waspada, kita tetap berdiri kokoh, kuat, beriman di dalam Tuhan Yesus, tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Maka saya percaya berkat kemenangan Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Katakan itu saya. Ada amin saudara? Makanya yang pertama yang tadi Tuhan katakan, belajar mengucap syukur. Yang kedua, 2025 berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Katakan kiri kananmu, yuk berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Wow, puji Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Ini banyak ayat, nggak apa-apa, karena ini yang harus disampaikan. Filipi 4 ayat 13 kita baca sama-sama ya. Apalagi yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Yang tadi kita lebih intim, terhubung ya dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Terus menempel, menyatu. Dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup. Filipi 4 ayat 13, 2-3. Segala perkara dapat di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di tahun 2025 ini terus libatkan Tuhan. Ini firman Tuhan. Maka ketika kita ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, masalah pergumulan-persoalan boleh ada, tantangan 2025 ke depan boleh ada, tapi kita mau mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi aku apa? Yang memberi saudara dan saya apa? Kekuatan. Hari ini Tuhan ingatkan 2025 terus berjalan bersama Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan Yesus. Ada amin? Terus mengandalkan Tuhan Yesus. Yang ketiga, terus melibatkan Tuhan di dalam segala rencana-rencana dalam kehidupanmu. Tuhan ingatkan hari ini buat saudara dan saya. Firman ini pedang bermata dua, buat saudara juga buat saya. Artinya apa anak-anak Tuhan di tempat ini? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sehebat apapun engkau, harta, kedudukan, jabatan, itu bukan kekuatan kehebatan kita.
Ada amin saudara. Makanya anak-anak Tuhan 2025 jangan pakai kekuatan sendiri. Apa saudara? Jangan pakai kekuatan sendiri. Mulai hari ini saudara, kita belajar untuk selalu bersandar, untuk selalu berharap hanya kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Wow. Sekali-sekali 2025 kesulitan apapun jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan mengandalkan manusia. Maka kita akan mengalami kekecewaan. Tapi saat engkau mengalami masalah pergumulan 2025, ketika engkau melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana kehidupanmu, setiap engkau mengandalkan Tuhan dalam usaha bisnis, ekonomi, dan pekerjaan, dan rumah tangga keluargamu, saya percaya pintu kemenangan Tuhan beri buat saudara. Hari ini Tuhan mengatakan buat saudara dan saya, seberapa banyak yang percaya. Ketika saya memuji menyembah Tuhan, kemarin kami tutup tahun sampai jam 12, kami terus menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan katakan, pintu-pintu kemenangan Tuhan sudah buka buat saudara yang ada di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oleh sebab itu di akhir zaman ini tetap bersandar, berharap, dan melibatkan Tuhan. Katakan yuk bersama saya mau lakukan itu Tuhan. Tunjuk kiri kananmu, kamu lakukan ya. Jangan pakai kekuatan sendiri. Yang Tuhan sampaikan hari ini, pegang dan dengar baik-baik. Tuhan katakan, Roh Kudus katakan buat saudara, buat saya. Jadilah, hendaklah engkau menjadi anak-anakku yang bijak menghadapi kehidupan di tahun 2025. Jadilah apa saudara? Bijak. Katakan, saya mau bijak. Ada amin. Amin. Di hari-hari tahun 2025, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita juga boleh memiliki hati yang bijak. Kenapa saudara? Agar saudara dan saya dapat melangkah, dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan hebat kuat kita, tapi semua karena Tuhan Yesus. Ketika engkau mengalami ini dalam hidupmu, maka engkau akan berkata, segala perkara dapat kutanggung Tuhan di dalam engkau Yesus yang selalu memberi aku kekuatan. Ada amin? Kita harus apa saudara? Bijak. Ketika kita bijak mengambil satu keputusan dalam setiap langkah hidup kita, melibatkan Tuhan di dalamnya, saya percaya rencana rancangan Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Dalam saudara merencanakan segala sesuatu pun, dengar baik-baik di tahun 2025, jangan pakai kekuatan sendiri. Saudara boleh punya rencana, nggak salah saudara. Tapi yang Tuhan katakan, mari anak-anak Tuhan di tempat ini tetap memiliki hati yang bijak. Amin. Sebelum mengambil keputusan, sebelum kita melangkah, mari libatkan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, engkau berkenan nggak ini Tuhan? Kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan yang gagalkan. Tapi kalau Tuhan berkenan, aku percaya semua akan jadi. Karena di dalam Yesus tidak ada kata gagal. Berkat Tuhan tercurah dalam hidup saudara dan saya. Mari kita buka Yakobus 4 ayat 15 dan 16. Yuk kita baca kembali ya. Yakobus 4. Atriko yang boleh baca. 15 dan 16. Saudara, ketika kita bijak mengambil setiap langkah dalam kehidupan, melibatkan Tuhan di dalamnya, tidak pakai kekuatan kehebatan kita, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan buat engkau. Peluang-peluang yang baru Tuhan akan nyatakan kalau saudara melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang Mustahil. Yuk kita baca 2-3. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi. Ada yang tahu akan terjadi 2025 besok? Tidak ada yang tahu. Apakah arti hidupmu? Jadi Tuhan katakan, apakah arti hidupmu?
Anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita menjalani kehidupan dalam kehidupan kita di dunia ini, mari miliki kembali pada tujuan hidupmu. Maka hidup kita akan berarti untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Lanjut, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu itulah hidup kita. Ya, seperti uap. Lanjut 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16. Ya, ini. Nah, jika Tuhan menghendakinya, ya, dengar baik-baik, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jangan pakai apa, saudara? Kekuatan, kehebatan kita. Ya, jangan, saudara. Kita perlu Tuhan, saya mau katakan. Di akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang sombong, saudara. Hati-hati. Di dalam setiap langkah kehidupanmu, dalam setiap langkah kita di 2025, di depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, ketika kita terus terhubung dengan Tuhan Yesus, lekat dengan Tuhan, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terjaga dan terlindungi oleh Tuhan. Amin. Saudara akan menjadi orang yang apa? Terjaga dan terlindungi. Makanya gak ada yang perlu kita sombongkan. Apa yang kita punya itu semua milik kepunyaan Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Biar kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terakhir Tuhan katakan, jangan memegahkan diri. Itu adalah kecongkakan. Itu salah. Jangan berkata akulah yang paling hebat. Gak ada yang hebat dunia ini. Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Di tahun 2025 Tuhan telah membuka pintu-pintu gerbang. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan perlihatkan ada pintu-pintu gerbang yang Tuhan sudah bukakan buat saudara-saudara di tempat ini. Ada amin, saudara? Pintu gerbang kemenangan. Sama-sama berkata sama saya yuk, biar kita ingat. Pintu gerbang kemenangan buat saya, buat saudara, sungguh Tuhan sudah buka di tahun 2025 ini. Ada amin? Seberapa banyak yang percaya pintu gerbang kemenangan Tuhan sudah buka buat hidupmu? Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah buka loh. Makanya saya tanya sama saudara, punya iman gak? Seberapa banyak di tempat ini 2025 pintu gerbang itu sudah terbuka buat kita? Kita harus punya keyakinan, kita harus percaya. Tuhan, aku percaya pintu itu Tuhan sudah bukakan buat aku. 2025 ke depan saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya punya iman. Tuhan sudah membukakan pintu buat saya, dan saya akan masuk di dalam bersama siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan katakan di tahun 2025, dengar baik-baik. Jangan pernah kehilangan tujuan dalam hidup. Jangan pernah apa, saudara? Kehilangan tujuan dalam hidup. Tujuan hidup kita hanya satu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Hidup yang kekal. Karena kita bukan hidup di dunia ini. Kelak saudara dan saya akan kembali ke rumah Bapa. Di mana, saudara? Di surga. Hari ini Tuhan ingatkan, di tahun 2025, sekalipun saudara dan saya mengalami kehilangan, sekalipun hari ini saudara mengalami jalan yang dilalui pintunya masih tertutup, sekalipun engkau ketika hari-hari ini engkau merasa buntu, engkau harus bagaimana lagi Tuhan menghadapi kehidupan 2025. Tapi dengar baik-baik. Sekalipun pintu-pintu tertutup di dalam kehidupan saudara, bahkan saudara telah menyusun satu rencana-rencana dalam hidupmu di tahun 2025, sudah merancangkan dalam hidup saudara.
Dan saudara sudah susun semuanya. Tapi tetap masih tertutup sampai tahun 2025 ini. Belum melihat tanda-tanda Tuhan menjawab. Tapi dengar baik-baik. Hari ini percaya dengan iman bahwa pintu itu Tuhan sudah buka buat saudara dan saya. Percaya. Siapa yang pegang pintu, kunci pintu itu? Ada yang tahu? Siapa yang pegang kunci pintu itu yang sudah dibukakan oleh Tuhan? Tuhan Yesus sendiri. Ini pesan Tuhan buat saudara. 2025, Tuhan tahu kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tuhan tahu kekuatan, seberapa kuat hidupmu menghadapi kehidupan ini. Tapi dengar baik-baik, kita punya Tuhan Yesus. Dialah pemegang kunci untuk membukakan pintu buat saudara dan saya. Yang percaya bersama saya katakan, terakhir Wahyu 3 ayat 8. Masih ya saudara ya, kita lihat yuk. Ini pesan Tuhan, Wahyu 3 ayat 8. Ya, baca yuk. Aku tahu segala, Tuhan tahu segala pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup kita, keluarga, rumah tangga kita. Dan ini firman Tuhan buat saudara hari ini. Baca sama-sama 2, 3. Aku telah membuka pintu buat saya. Yuk 1, 2, 3. Tuhan, akunya ganti Tuhan ya. Tuhan telah membuka pintu buat saya yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya kalau Tuhan sudah buka, tidak ada bisa yang menutup. Tuhan tahu bahwa apa saudara? Kekuatan aku tidak seberapa. Tahun 2025 Tuhan tahu kekuatan kita. Namun kata firman Tuhan, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lanjut 9. Ya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Hati-hati, ini air jamu. Dengar baik-baik, Tuhan tahu kekuatan saudara seberapa. Maka dengan segala cara Tuhan akan membuka pintu-pintu itu buat saudara dan saya. Dengan segala cara Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap pergumulan dalam hidupmu. Dengan caranya Tuhan akan membukakan peluang yang baru di tahun 2025. Kuncinya apa? Mari terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Laksanakan firman Tuhan. Berseru pada Tuhan, menuruti apa? Firman. Saat kita dengar firman, jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saat kita mendengar pesan-pesan Tuhan hari ini, kita enggak respon sama firman. Tapi ini yang Tuhan perintahkan, menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal Tuhan. Artinya tetap kita percaya, respon sama firman. Karena saya enggak asal-asalan saudara. Saya selalu bertanya, Tuhan apa yang Tuhan sampaikan? Artinya anak-anak Tuhan di tempat ini, percayalah di tahun 2025 Tuhan sudah membukakan pintu. Tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu itu. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Saudara menerima, katakan aku terima Tuhan. Amin. 2025 saudara akan menerima. Pintu itu sudah dibukakan untuk saudara dan saya. Kunci yang memegang itu Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara Tuhan akan menolong, membela, memberkati. Kunci itu ada di tangan Tuhan Yesus. Tuhan pasti tolong hidup saudara. Gak usah takut menghadapi. Apapun boleh diprediksi. Mau terjadi A sampai Z. Tapi kita punya kunci, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, tetap percaya. Katakan bersama saya, tetap percaya. Kenapa saudara? Karena pertolongan Tuhan itu selalu ada.
Katakan, pertolongan Tuhan itu selalu ada buat saya. Ada amin? Wahyu 2 ayat 10. Sedikit lagi ya saudara. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuhan 2025, gak usah takut apa yang kau akan derita. Prediksi boleh A sampai Z, tapi kita percaya punya Tuhan Yesus, penolong dalam hidup kita. Kalau kita terhubung dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya apa? Kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. 2025, kondisi apapun yang akan kita hadapi ke depan kita nggak tahu. Tapi kata firman Tuhan, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah sekali-sekali tinggalin saudara dan saya di tempat ini. Amin saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apapun kondisi yang akan kau hadapi atau yang sedang hari ini kau hadapi, dengan baik-baik. Ini firman Tuhan buat saudara dan saya. Saudara harus tetap setia. Amin. Katakan yuk, saya mau tetap setia. Setia saudara. Jangan berdoa lagi ada kesusahan baru cari Tuhan. Lagi ada masalah baru mau ibadah, mau berdoa. Saat diberkati boro-boro ingat Tuhan. Hati-hati, ini pekerjaan siapa saudara? Iblis. Makanya anak-anak Tuhan jangan pernah terkecoh. Tuhan katakan tetap berdoa, tetap beribadah. 2025 jangan pernah tinggalkan doamu. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan hanya ingatkan, nak, selama ini engkau selalu berdoa, jangan pernah tinggalkan doamu. Karena 2025 engkau akan membutuhkan aku. Jadi jangan pernah, para pendoa, para imam doa, dan semua yang ada di tempat ini, jangan pernah tinggalkan doamu. Semakin dekat, semakin melekat, semakin menyatu dengan Tuhan. Ada amin saudara? Yang kedua, terus beribadah. Kadang-kadang kita ibadah menganggap enteng, menganggap sepele. Tidak saudara. Saat kita beribadah, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu hati kita. Saat kita beribadah, Tuhan datang mengurapi, memberkati hidup. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Iblis seringkali menghambat supaya kita tidak melayani, tidak berdoa, tidak beribadah, tidak baca firman. Ini pekerjaan iblis yang akan melemparkan beberapa orang dari antara kita semua di tempat ini. Makanya kita harus terus berjaga-jaga. Isi kehidupan kita terus dengan tuntunan, dengan arahan, dengan pimpinan, dengan bimbingan dari Allah Roh Kudus. Puji nama Tuhan saudara. Saya mau katakan di tempat ini, pesan Tuhan terakhir buat kita, hidupi kebenaran dalam hidupmu. Amin. Apa saudara? Hidupi kebenaran dalam hidup. Yang Tuhan mau di tahun 2025, belajar untuk utamakan Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Bangun pagi, berlutut, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, senangkan hati Tuhan. Utamakan Tuhan. Bukan berarti saudara nggak boleh bekerja. Saudara harus bekerja, nggak kerja jangan makan. Tapi belajar utamakan Tuhan. Di dalam melayani, dalam ibadah, dalam berdoa. Terus utamakan Tuhan dalam hidup. Tetap cinta Tuhan Yesus. Kalau kita dapat mengutamakan Tuhan dalam hidup, maka Tuhan akan mengutamakan hidup saudara dan saya. Karena Dia Allah penyedia buat hidup saudara dan saya. Gak usah takut. Kata firman Tuhan, 2025, aku Allah penyedia. Aku yang menyediakan semuanya. Pintu kemenangan, berkat Tuhan sudah beri buat hidup saudara. Tuhan sudah buka pada malam hari ini. Yang percaya bersama saya katakan amin.
Dan Tuhan ingatkan, di tahun 2025 akan banyak orang-orang yang apinya mulai padam, yang apinya mulai meninggalkan cinta mula-mula sama Tuhan. Ini pekerjaan siapa, saudara? Hati-hati. Pelitanya nggak menyala. Ke gereja nggak? Ke gereja. Doa nggak? Doa. Melayani nggak? Melayani. Nggak ada apinya. Semua dilakukan, dikerjakan rutinitas. Hati-hati. Nyalakan api kita malam hari ini. Minta api yang dari Tuhan. Api kerohanian kita. Satu hal, pesan Tuhan, jangan kau lengah. Sekalipun kau letih, sekalipun kau lesu, sekalipun kau mengalami tantangan persoalan dalam hidup, tapi jangan padamkan api dalam hidup. Amin. Nyalakan terus apimu. Kalau orang yang ada api dalam hidupnya, api kemuliaan Tuhan, dia punya kerinduan. Bukan hanya melayani, bukan tampil, bukan panggung, tapi mereka benar-benar, Tuhan, inilah cintaku kepadamu. Aku melayani dengan hati yang aku mencintai Engkau. Dapat merasakan. Minggu lalu ada yang messenger saya, hamba Tuhan, puji nama Tuhan. Ternyata dia ikut ibadah, memuji menyembah Tuhan. Dia bilang, Ibu, ada YouTube-nya, kirim saya. Saya kirim. Akhirnya apa? Dia katakan bahwa dia merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Luar biasa. Dia mengundang tukar mimbar, kata Patriko. Dia dari Malaysia ke sini, kita dari Indonesia ke Malaysia. Mari, biar kita mau bagi api kita. Jangan padam api kita. Cinta mula-mula kita sama Tuhan, mari bangkitkan, bangun kembali. Bukankah saudara butuh Tuhan dalam hidupmu? Manusia nggak bisa menolong kita, yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Makanya kita harus lebih terhubung lagi dengan Tuhan. Ya, jangan padam, jangan lelah, jangan letih, terus cari Tuhan. Berikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka janji Tuhan, pintu kemenangan, pintu berkat saudara akan terima. Di tahun 2025 kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan sama Tuhan. Saat kami memuji menyembah Tuhan, Tuhan perlihatkan sebuah mahkota. Mungkin para imam doa ingat ya. Saya kembali diingatkan lagi. Tuhan berikan banyak mahkota. Nah, kamu lihat gak ini mahkota? Aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang-orang yang selalu menjaga hati dan kehidupannya, menjaga apinya Tuhan tetap menyala dalam hidup. Tuhan katakan, aku akan memberikan mahkota. Dan mahkota itu saudara diberikan buat saudara dan saya di tempat ini. Amin. Mahkota itu bukan buat Ibu Lani. Saya terima karena saya melihat setiap mahkota itu ada namanya. Tapi saya mau tanya, di dalam mahkota itu setiap mahkota ada nama. Saya mau tanya, ada nama saudara nggak? Itu masalahnya. Ada nama kita nggak? Ada. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Makanya anak-anak Tuhan, mari kita komitmen. Kita mau melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Terus menjaga firman dalam hidup, di dalam hati kita. Terus menjaga kehidupan kita, hidup di dalam kekudusan. Kita percaya Tuhan akan menjaga hidup kita, melindungi, membentengi, memagari setiap kehidupan kita di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan amin. Ini pesan Tuhan. Jangan kita main-main lagi ya. Jangan takut, kata Tuhan. Ayat yang terakhir, benar-benar terakhir, Wahyu 2 ayat 10.
Ya, saya juga menyiapkan ini, waduh, luar biasa saudara. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Ya. Firman Tuhan katakan yang terakhir apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya apa? Iblis akan membakar, akan membinasakan, akan melempar engkau dengan apinya iblis. Yang punya api itu bukan hanya Tuhan, iblis juga ada apinya untuk membakar rohmu, membakar imanmu. Di tahun 2025 iblis sedang bekerja merajalela, tapi nggak usah takut, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Sekalipun ada api kerusuhan, ada api kesombongan, ada api roh percabulan, hati-hati. Ada api roh amarah, roh dendam, roh benci. Iblis tabur itu di hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik, itu tidak dapat mendekat buat saudara dan saya kalau kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Kalau kita intim melekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Dan Tuhan katakan akan ada perkabungan. Makanya kita anak Tuhan tetap melekat dekat dengan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, tetap menyala di dalam Tuhan Yesus. Jangan suam kuku, panas tidak, dingin tidak, tapi kita mau menyala. Jangan kehilangan cinta mula-mula kita kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Siap 2025 melangkah maju, semangat bersama Tuhan, tidak mundur, tapi kami semakin maju di dalam Tuhan. Firman Tuhan ya di dalam kehidupan kita hari ini. Mari Tuhan katakan, jangan terkecoh oleh siasat-siasat iblis ya, yang mau melemahkan kita, yang mau menjatuhkan kita, bahkan menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Jangan terkecoh, karena ini akhir zaman. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Tapi saya percaya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita di tahun 2025, kita hidup lebih lagi melakukan apa yang menjadi kebenaran firman dalam hidup. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, lakukan semuanya dengan baik, melayani dengan baik, beribadah lakukan dengan baik, mengutamakan Tuhan dengan baik. Lakukan hidup kita dengan kebaikan, karena Tuhan Yesus itu baik, sangat baik untuk hidup saudara. Tuhan selalu berikan yang terbaik. Ada amin saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini pesan Tuhan ingatkan buat saudara, dalam kondisi apapun hari ini, percaya pintu-pintu telah dibukakan, pintu berkat, pintu kemenangan, bahkan pintu anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan akan selalu menyertai hidup saudara 2025. Ada tangan Tuhan yang memberkatimu, ada tangan Tuhan yang memulihkanmu, ada tangan Tuhan yang membalikan keadaanmu. Bahkan firman Tuhan katakan, apa yang terhilang dalam hidupmu, Tuhan akan kembalikan. Kuncinya percaya, kuat teguh di dalam Tuhan Yesus. Pemegang kunci itu hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup pintu berkat dalam hidup. Ada amin saudara. Mari tundukkan kepala kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, ibadah dengan baik, mengiring Tuhan dengan baik, hidup yang baik. Mari saudara kita tundukkan. Kenapa saudara? Karena saatnya kita dipanggil Tuhan. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Saudara dan saya hidup menjadi pemenang. Kalau kita jadi pemenang, saudara akan menerima mahkota yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Percayalah saudara, di tahun 2025 Tuhan sudah memberikan engkau kemenangan. Tahun 2025 Tuhan sudah memberikan engkau mujizat, pembalikan keadaan. Akan ada perubahan dalam hidupmu.
ada kesembuhan, ada pengurapan kemenangan yang Tuhan beri buat saudara-saudara dan saya di tempat ini. Hari ini anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, baik yang mengikuti live streaming maupun yang ada di tempat ini, klaim janji Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan mampu menjadikan nyata apa yang dianggap mustahil bagi manusia. Jangan berhenti berdoa, karena Tuhan akan menjawab doa saudara dan saya. Amin saudara. Jangan berhenti beribadah, terus maju melayani Tuhan. 2025 semakin naik di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Karena waktu doa sudah dijawab Tuhan itu tidak terduga. Ada kejutan-kejutan 2025 yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Ini pesan terakhir buat saudara. Jangan berhenti untuk berbuat baik, melakukan kebaikan. Teruslah menjadi baik, menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Teruslah menabur, karena benih-benih yang engkau tabur ini akan tumbuh dan akan berbuah. Dan saudara, taburan benihmu itu akan berbuah lebat, dan engkau akan mengalami panen raya bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau mengalami diberkati oleh Tuhan, mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara 2025 berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini yuk sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, aku akan tetap setia untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau. Mari katakan dengan iman, Tuhan Yesus, aku percaya rencanamu indah. Aku percaya Tuhan memimpin masa depanku. Aku percaya Tuhan memimpin setiap langkah hidupku, keluargaku, usahaku, pekerjaan, anak menantu cucu-cucuku, bisnis, ekonomiku. Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memimpin gerejamu penabur benih di tahun 2025. Pintu kemenangan, pintu berkat kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya di tahun 2025, tahun penuh berkat buat aku, tahun kebaikan, tahun kemenangan, tahun mujizat. Semua yang baik dari Tuhan aku terima malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan memeliharaku, Tuhan memberkatiku, Tuhan menyertai aku di tahun 2025. Ada berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup. Aku mengucap syukur, berterima kasih, dan aku menyerahkan hari ini di tahun baru 2025, menyerahkan hidupku, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananku, ku taruh di mezbahmu. Tuhan yang mimpin, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang membimbing kami agar kami hidup di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, malam hari ini pengurapan Tuhan itu bekerja luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, masuk dalam pengurapan, melepaskan kuasa Tuhan. Ya, aku percaya ada impartasi kuasa Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara. Dan ada berkat yang melimpah dalam hidup 2025. Kita percaya dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus. 2025 tahun kemenangan, 2025 tahun kesembuhan, 2025 tahun berkat yang berlimpah, tahun pemulihan, tahun pembalikan keadaan. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya? Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang hambanya Ibu Kristanti dan semua, ya, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Iya, karya terbesar. Saudara, satu hal, di awal 2025 kita menyerahkan hidup saudara dan saya, keluarga, anak-anak,
rumah tangga, menantu, cucu-cucu, usaha pekerjaan ke dalam tangan Tuhan. Lewat perjamuan kudus, saudara boleh mengalami kesembuhan pemulihan. Lewat perjamuan kudus kita diselamatkan. Lewat perjamuan kudus kita boleh meraih kemenangan. Karena pintu kemenangan itu Tuhan sudah buka hari ini buat saudara dan saya. Dan saat ini ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita memperingati kembali Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita terus jaga kasih karunia yang Tuhan beri pada saat malam hari ini. Mari hamba-hamba Tuhan, kita tundukkan kepala kita, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh disucikan, dikuduskan, dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Kami dimateraikan dengan darah. Kami percaya Tuhan, saat kami sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang memberkati perjamuan kudus itu. Tuhan Yesus yang menyucikan, menguduskan. Bapa, kembali berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan roti dan anggur. Dan Tuhan yang mengubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Kami mau terus Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami kehadiran-Mu di awal tahun 2025. Dengan perjamuan kudus kami yakin setiap kami dimateraikan oleh kuasa darah Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada berkat, ada pembalikan keadaan, ada kemenangan. Kami terima mujizat, keajaiban. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan hamba-Mu dan Ibu Kristanti yang melayani. Lahirkan kami, ampuni kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua itu kemuliaan Allah di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu bersama Pak Kihai, saya mengundang Bapak Kihai untuk maju ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, terlebih dalam hidup Pak Kihai. Disucikan, dikuduskan, Tuhan pakai dalam kemuliaan. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam perjamuan kudus, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat pujian, karya yang besar. Karya terbesar dalam hidupku, Bapa, dalam nama pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau amarkan dalam nama Tuhan Yesus. ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau Tuhan yang berfirman dari yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu
Matius 36 ayat 25b. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepalamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau menyucikan, menguduskan, mentahirkan setiap hidup kami. Tuhan, ampunilah segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Basuh setiap kami, tahirkan kami dalam nama Yesus. Kami minta perkenanan-Mu di awal tahun baru ini. Sucikan, kuduskan hati kehidupan kami. Beri hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Kami mau kuatkan, teguhkan iman kami di dalam Yesus. Karena kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibalikan keadaan kami berkemenangan, kami mengalami mujizat keajaiban, kami mengalami pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan seutuhnya berkat Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur, berterima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Sesudah itu Tuhan berkata, Dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, percayalah dengan iman, dosamu Tuhan sudah ampuni lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus yang menanggung kelemahan di kayu salib, Tuhan yang menanggung segala dosa. Ucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Oleh karena salib-Mu Tuhan, aku disembuhkan. Oleh karena salib-Mu aku dipulihkan. Oleh karena salib-Mu aku berkemenangan. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur Tuhan. Katakan naikkan syukur kita pada Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa.
Tuhan Yesus. Di awal tahun 2025 kami awali dengan ucapan syukur. Kami awali dengan pengurapan Tuhan, pengurapan kemenangan, pengurapan keberhasilan, pengurapan kelimpahan. Aku raikan anak-anak ini Tuhan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, Engkau yang mengurang di dalam nama Yesus.
Saudara terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya berdoa. Ibu Heni untuk bagikan yang kurang, sucikan, kuduskan, berkuasa dari Yesus. Bila dia mengubahkan dia di dalam Tuhan. Aku percaya yang kurang hati Tuhan mengucapkan di dalam. Saudara, saya sebagai hamba, saya akan melepaskan pengurapan Tuhan, pengurapan kemenangan, pengurapan keberhasilan, pengurapan kelimpahan pada seluruh jemaat di tempat ini. Mari saudara terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta pengurapan untuk pasangan hidupmu, keluargamu, anak-anakmu, menantu cucumu, usaha pekerjaan dan pelayananmu. Saudara yang rindu menerima pengurapan yang dari Tuhan, saudara terus mengangkat tangan. Karena saya percaya pengurapan keselamatan, pengurapan perlindungan, kemampuan, pengurapan kekuatan, kemenangan, saudara dan saya sudah terima malam ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan beri penghibur. Bahkan aku percaya kekurangan mengalami berkat kelimpahan. Tidak berhemat, tidak kekurangan, mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buat tanda salib di kening kita. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan
Aku terima urapan yang baru Tuhan. Urapan kemenangan kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berterima kasih malam hari ini Tuhan telah memateraikan setiap kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan sebab itu kami percaya hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang tinggal di dalam aku. Untuk mengawali Tuhan masuk dalam 2025, aku mau terus berjalan bersama pengurapan-Mu. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membimbing, menuntun, mengarahkan, memimpin setiap langkah-langkah hidup kami, agar kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kami sudah terima pengurapan-pengurapan ilahi turun atas setiap kami. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama saya, sama-sama katakan amin. Kalau masih ada oleskan di bagian yang sakit, saudara. Saya kembalikan pada hamba. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, perjamuan kudus, serta pengurapan. Dan saatnya ini kita akan memberkati tempat ini, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami akan memberikan sebagian yang terbaik dari pekerjaan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada petugas kolektan. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan bersedia bagiku. Kepadamu lipatkan sebagian, dan aku percaya Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada pengumuman? Hari Minggu tetap. Hari Minggu tetap ibadah seperti biasa pukul 5 sore, dan seperti biasa doa malam juga. Dan sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat dengan kasih Tuhan. Ibu Betty akan memimpin dalam doa syafaat. Mari kita tutup kita, mata kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sudah disampaikan Tuhan. Kami harus belajar bersyukur. Kami harus selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal. Dan pintu-pintu sudah dibukakan. Pintu kesehatan, pintu kedamaian, pintu berkat, pintu keberhasilan, pintu untuk yang tidak mempunyai pekerjaan, Kau pun akan membukakan pintu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pintu kemenangan sudah terjadi dalam setiap kami. Ya Allah, ya Bapa, kami serahkan semua Tuhan, jemaat-Mu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bulani Tuhan yang sudah menyampaikan firman. Engkau pakai Tuhan Yesus Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu Engkau mengalir Tuhan dalam kehidupannya. Untuk keluarganya Tuhan, suami,
mantu, cucu, dan anak Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada roh damai sukacita dalam kehidupan rumah tangga masing-masing yang sudah Engkau berkati Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya Bulani Tuhan. Ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada segala sesuatu yang sudah Kau sampaikan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Bulani dan keluarga, Engkau yang selalu Tuhan menyinari Tuhan dengan terang-Mu. Bapa, terima kasih untuk setiap pelayan-Mu yang sudah Kau pilih Tuhan. Engkau sudah Tuhan menyiapkan waktu Tuhan untuk melayani-Mu dengan sungguh. Berkati WL, singer, juga untuk Pak Yusuf yang sudah memainkan musik Tuhan. Pakai Tuhan Pak Yusuf selalu menjadi alat-Mu yang setia Tuhan. Kau urapi lebih lagi Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan Pak Yusuf selalu Tuhan Kau pakai dimanapun Tuhan dan menjadi berkat. Juga Patriko yang sudah selalu setia untuk jadi multimedia Tuhan. Kami juga selalu menyertai dan Engkau membawa Tuhan kehidupan Patriko Tuhan lebih lagi. Bapa, kami juga serahkan iman doa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Waktu yang ada Tuhan yang Kau berikan untuk kami tetap selalu Tuhan membuat unity Tuhan dalam kehidupan kami, saling mendoakan, saling menguatkan. Kami percaya Tuhan, kami selalu diajari Tuhan oleh Engkau memberikan waktu yang baik Tuhan untuk memuji menyembah-Mu lebih lagi. Berkati Tuhan jemaat yang saat ini mempunyai masalah Tuhan, Engkau urapi Tuhan, dan kami percaya Tuhan masalah itu akan Engkau mau berikan jawaban yang tepat Tuhan. Ajari kami tetap berdoa, ajari kami tetap mempunyai waktu jam khusus padamu Tuhan. Setiap jam kami memanggil Engkau Tuhan. Terima kasih di tahun 2024 kemarin Tuhan ada pembelajaran yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya itu pengalaman yang ada yang lalu Tuhan menjadikan pembelajaran yang lebih baik di tahun 2025. Kami sambut 2025 saat ini Tuhan. Amin. Bahwa ada rasa optimis dalam hidup kami, bahwa kami selalu Tuhan Kau prioritaskan, bahwa Engkau yang selalu ada dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya setiap kemenangan itu selalu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa, dalam penyertaan-Mu Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan ini. Juga di KKI penabur Tuhan, kami percaya Tuhan benih yang ditanam itulah yang akan kami tuai. Dan kami percaya Tuhan iman kami selalu Engkau berikan Tuhan untuk bertumbuh Tuhan Yesus dan berkembang Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu terjadi di gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bangku-bangku kosong terisi Tuhan. Jemaat-jemaat kami pun Tuhan selalu Kau urapi Tuhan. Ada cara-Mu Tuhan, bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan jemaat kami Tuhan Kau urapi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan 2025 perekonomian kami pasti akan dipulihkan. Setiap apapun yang ada Tuhan, perdagangan, perekonomian, apapun itu Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan memulihkan. Dan saat ini Tuhan di KKI Penabur ini tidak ada yang kekurangan. Kami selalu diberikan kecukupan karena Engkau adalah sumber penyedia kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Haleluya. Mari saudara bangkit berdiri. Mari saudara kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami kehadirat-Mu, di mana kami boleh mengawali tahun 2025 berjalan bersama dengan Tuhan, intim melekat terhubung dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami boleh menerima pintu-pintu pengurapan kemenangan yang baru, berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Bahkan kami percaya janji Tuhan iya dan amin. Kami bersyukur berterima kasih Bapa, terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami di hadirat-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu. Saudara pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan telah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman engkau telah menerimanya. Bejana-bejana dipenuhkan, lumbung-lumbung dipenuhkan oleh Tuhan. Tidak kekurangan, tidak berhemat. Berkat Tuhan berlimpah, tercurah dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil beruntung, kemanapun
kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, memberkati, mengurapi. Bahkan ada tangan Tuhan menudungi, membentengi, melindungi dari segala malapetaka, sakit, penyakit, roh maut. Aku percaya roh kehidupan Tuhan nyatakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama katakan, yakin Engkau memberkati kami. Saudara mengangkat pujiannya. Engkau memberkati Yakinlah aku 2025 Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerah ekonomi, perluas daerah pelayanan, perluas daerah rancangan-rancangan dalam hidup. Tuhan berhasil beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan katakan, dan ku ada tangan Tuhan 2025. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tangan Tuhan Yesus yang menyertai, melindungi, membentengi segala malapetaka, sakit, penyakit tidak dapat mengganggu. Dan ketakutan, kecemasan pun tidak dapat mengganggu. Karena dalam hidup saudara dan saya ada Tuhan Yesus, Tuhan kuasa kasih-Nya tidak berlimpah. Terima kasih Tuhan, sehingga kebangkitan. Amin. sehingga ketakutan Yes. tidak Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kecemasan tidak dapat menimpa aku. sehingga kecemasan tidak menimpa aku. Yang percaya sama-sama mau katakan,